Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai ranah psikomotorik. Anggota kelompok kami yang pertama ada Fathia Hidayatul Rizkiyah dengan NIM 022. Yang kedua ada Diva Reftiana dengan NIM 045. Yang ketiga ada saya sendiri, Salizuro Sada dengan NIM 054. Dan yang terakhir ada Ibrahim Umar dengan NIM 085. Yang pertama akan menjelaskan mengenai pengertian psikomotorik yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Fatia. Untuk Fatia, disilahkan. Baik, terima kasih Salis atas waktunya. Saya akan menjelaskan pengertian tentang psikomotorik. Menurut Bloom, ranah psikomotorik adalah pencapaian yang dimiliki seseorang berbentuk sebuah keterampilan manipulasi yang melibatkan kinerja otot dan segala kekuatan fisik. Lalu, menurut Anwar, psikomotorik adalah sebuah penilaian yang bertujuan untuk mengetahui tingkat keterampilan yang dimiliki seseorang. Selanjutnya, pengertian psikomotorik menurut Simpson, yakni hasil belajar yang akan tampak dalam bentuk keterampilan dan kemampuan individu dalam melakukan sesuatu yang bersifat nyata. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tingkat domain psikomotorik. Domain psikomotorik terdapat 6 level, yakni 1. Refleks movement, P1, yakni pergerakan alami atau tidak disengaja. Basic fundamental movement, P2, yakni bentuk gerak yang tidak dapat dipisahkan dengan bentuk dasar gerak khusus terampil kompleks. Selanjutnya, ada perceptual abilities P3, yakni semua cara yang dilakukan siswa ketika mendapatkan stimulus atau rangsangan yang kemudian dibawa ke otak untuk diinterpretasikan. Selanjutnya, physical abilities P4, yakni fondasi penting untuk mengembangkan gerak terampil. Selanjutnya, skill movement P5 merupakan pergerakan yang memerlukan pelajaran dan mempertimbangkan kelayakan. Yang terakhir, non-discursive communication P6 merupakan tingkah laku yang diberi nama gerak komunikasi. Saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Fatia. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ibrahim. Saudara Ibrahim, disilahkan. Baik, terima kasih Salis. Yang selanjutnya yaitu domain taksonomi psikomotor oleh Elizabeth J. Simpson. Domain taksonomi psikomotor oleh Elizabeth J. Simpson didasarkan pada taksonomi Bloom, Krathwohl, dan taksonomi lainnya. Domain psikomotor Elizabeth J. Simpson ditekankan pada penggunaan kemampuan motorik dan cara mengkoordinasikannya, serta menekankan pada perkembangan penguasaan keterampilan dari pengamatan menuju ke penemuan. Domain psikomotor ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan pada anak-anak maupun pada orang dewasa. Dalam domain psikomotor mencakup physical movement, coordination, and use of the motor skill area. Dalam pengembangan keterampilan, domain tersebut diberlakukan latihan yang dapat diukur dari segi kecepatan, ketepatan, jarak, prosedur, ataupun teknik dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, keterampilan psikomotor berkaitan dengan tugas-tugas manual secara sederhana, seperti kegiatan sehari-hari, sampai dengan tugas yang lebih kompleks, seperti pengoperasian terhadap sesuatu. Elizabeth J. Simpson membagi domain psikomotor menjadi 7 kategori, yaitu pertama perception, kedua set, ketiga guide response, keempat mechanism, kelima complex over response, keenam adaptation, dan ketujuh origination. Berikut diagram tingkat kategori psikomotor menurut Elizabeth J. Simpson. Slide berikutnya. Tingkat psikomotor yang pertama perception. Perception atau persepsi merupakan penggunaan isyarat sensorik untuk memadukan aktivitas motorik. Persepsi mencakup stimulasi sensorik, pemilihan isyarat, hingga terjemahan peserta didik untuk menunjukkan kesadaran atau pengetahuan tentang perilaku yang diperlukan untuk melaksanakan keterampilan. Dan yang kedua adalah set.
Set atau mindset mengacu pada kesiapan untuk bertindak yang mencangkup disposisi mental, fisik, dan emosional, yang membuat seseorang merespon suatu situasi dengan cara tertentu. Set berkaitan erat dengan domain afektif yang menanggapi sebuah fenomena. Yang ketiga yaitu guided response. Guided response mengacu pada tahapan awal mempelajari keterampilan yang kompleks, yang mencangkup imitation atau menirukan dan mencoba trials and error. Selanjutnya, yang keempat yaitu mekanisme. Mekanisme merupakan tahapan menengah dalam mempelajari keterampilan kompleks serta kemampuan untuk mengubah respons yang dipelajari menjadi sebuah tindakan kebiasaan dapat dilakukan dengan tingkat kemahiran, kepastian, dan kepercayaan diri sedang. Yang kelima, complex overt response merupakan sebuah kemampuan untuk melakukan gerakan kompleks dengan terampil dan benar. Gerakan kompleks dilakukan dengan cepat, akurat, dan usaha secara efektif. Complex overt response mencakup kinerja otomatis dan terkoordinasi. Selanjutnya, dan yang keenam adalah adaptasi. Adaptasi merupakan sebuah kemampuan untuk memodifikasi keterampilan. Dipelajari untuk memenuhi persyaratan baru atau khusus berkaitan dengan perubahan kondisi. Sebagai contoh, pemodifikasian pola gerakan agar sesuai pada suatu kondisi. Dan yang terakhir adalah origination. Origination merupakan suatu kemampuan untuk menciptakan tampilan atau gerakan baru berdasarkan situasi dan masalah baru. Hasil belajar ditekankan pada pengembangan keterampilan asli dari keterampilan yang telah dipelajari atau menekankan pada kreativitas. Selanjutnya saya serahkan pada moderator. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Diva. Kepada Saudari Diva, disilahkan. Terima kasih Salis atas waktunya. Kemudian untuk kata kerja operasional dalam dimensi psikomotorik, yang P1 merupakan meniru. Kata kerja yang termasuk di dalamnya yaitu menyalin, mengikuti, mereplikasi, mengulangi, mematuhi, membedakan, mempersiapkan, menirukan, dan menunjukkan. Kemudian pada P2, manipulasi. Kata kerja operasional yang termasuk di dalamnya yaitu membuat kembali, membangun, melakukan, melaksanakan, menerapkan, mengawali, bereaksi, mempersiapkan, memprakarsai, menanggapi, mempertunjukkan, mempertontonkan, serta menggunakan. Kemudian pada P3 atau presisi, kata kerja operasional yang termasuk di dalamnya yaitu menunjukkan, melengkapi, menyempurnakan, mengkalibrasi, mengendalikan, mempraktekkan, memainkan, mengerjakan, membuat, mencoba, serta memposisikan. Kemudian pada P4, artikulasi, kata kerja operasional yang digunakan meliputi membangun, mengatasi, menggabungkan, mengkoordinasikan, mengintegrasikan, beradaptasi, mengembangkan, merumuskan, memodifikasi, memasang, membongkar, merangkaikan, serta mempolakan. Kemudian pada P5 atau naturalisasi, kata kerja operasional yang termasuk di dalamnya yaitu mendesain, menentukan, mengelola, menciptakan, membangun, membuat, menghasilkan karya, mengoperasikan, melakukan, melaksanakan, mengerjakan, menggunakan, memainkan, mengatasi, serta menyelesaikan. Kemudian cara penilaian dalam dimensi psikomotorik, yaitu yang pertama dengan tes kinerja atau performance atau unjuk kerja digunakan untuk kompetensi yang berhubungan dengan praktik. Kedua yaitu performance dalam mata pelajaran biologi berupa kerja praktik di laboratorium atau di luar laboratorium. Kemudian yang ketiga, untuk mengamati unjuk kerja peserta didik dapat digunakan instrumen seperti daftar cek dan skala rentang. Untuk penilaian daftar cek, contoh checklist format penilaian pengamatan seperti yang tertera pada layar, yaitu berupa deskripsi serta pernyataan ya dan tidak.
Kemudian untuk penilaian skala rentang, format penilaian pengamatan berupa deskripsi dengan penilaian berupa rentang dari 1, 2, 3, dan 4. 1 bila tidak pernah melakukan, 2 bila jarang melakukan, 3 bila kadang-kadang melakukan, kemudian 4 bila selalu melakukan. Kemudian untuk contoh penerapan domain psikomotorik, yaitu untuk yang tingkatan P1, contohnya yaitu siswa mengikuti petunjuk pengamatan praktikum uji makanan dengan menggunakan benetik dan biuret. Untuk tingkatan P2, contohnya yaitu siswa membuat kembali daur siklus hidup tumbuhan paku-pakuan. Untuk contoh tingkatan P3, siswa mengoperasikan neraca analitik digital untuk mengetahui berat pupuk dalam praktikum faktor perkembangan dan pertumbuhan pada tanaman. Untuk tingkatan psikomotorik P4, contohnya yaitu siswa memodifikasi alat peraga proses pernafasan pada manusia. Kemudian untuk tingkatan P5, contohnya yaitu siswa membuat suatu karya atau model yang menjelaskan bagaimana proses osifikasi pada manusia. Untuk tingkatan psikomotorik P6, contohnya yaitu siswa mempresentasikan hasil praktikum dengan memanfaatkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah agar siswa lain menjadi lebih paham. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian dari presentasi mengenai ranah psikomotorik dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.